Duel Chef Indonesia sudah melalui perjalanan panjang, mulai dari audisi hingga sampai di babak final Duel Chef Indonesia. Para peserta yang mengikuti Duel Chef Indonesia sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam memasak. Mereka juga sudah melewati tantangan memasak berbagai menu yang diberikan oleh Boss Baby dan Judges. Dalam perjalanannya, setiap peserta memperoleh hasil sesuai kerja kerasnya. Ada peserta yang mendapat pujian, ada yang mendapat kritikan, ada yang bahagia, ada yang meneteskan air mata. Dan layaknya kompetisi, ada yang lolos ke babak selanjutnya dan ada yang harus mengubur langkahnya. Hingga sampailah di babak final penentuan juara Duel Chef Indonesia. Sebelum itu, kita panggil Boss Baby dan Judges. Selamat datang di Duel Chef Indonesia. PPKM ya mau gimana, akhirnya kita sampai di final juga. Sehat kalian berdua? Alhamdulillah sehat Bos Baby. Alhamdulillah sehat Bos Baby. Ini udah final, harusnya penampilan kalian lebih maksimal, masaknya lebih enak, lebih asik. Hari ini kita mau masak apa, Chef? Ya, untuk final ini ada yang luar biasa nih. Karena dari sebelumnya kita melihat ada yang berbeda nih. Kali ini kalian harus masak 2 side dish. Yang pertama adalah main course, yang kedua adalah dessert. Wow, penggabungan ya? Iya. Kalian hanya diberikan waktu kurang lebih 1,5 jam. Cukup lama sih. Oke. Seperti biasa, kalian udah lihat bahan yang ada di depan kalian? Di dalam laci ada tas dan ada uang tunai 50.000. Silahkan berbelanja sesuai kebutuhan kalian. Tapi sebelum itu, kita di sini ada mystery box. Sebelum mystery box ini dibuka, kita di sini akan dibantu oleh eksekutif chef yang ada di salah satu hotel ternama di Pekanbaru. Langsung aja kita panggilkan. Beri tepuk tangan untuk Chef Rudy. Selamat datang, Chef. Nih, Chef, ada Teguh, ada Uus. Teguh ya, bertanya dengan Uus. Semoga kalian semangat. Ini final ya? Final. Semoga selamat ya. Kasih yang terbaik. Oke. Top. Oke. Di sini ada mystery box, Chef. Okay. Mystery box ini salah satu bahannya untuk main course dan dessert. Langsung aja kita buka. Oke, di depan kita udah ada 2 olahan yang akan kalian olah, yaitu mystery box-nya adalah daging. Di sini kita menggunakan tenderloin, dan di sini juga untuk dessert kita kasih keju. Ini daging, Chef, jauh-jauh dari Jauh ya? Bangkok. Wih. Bangkinangpo. Ya. Kejunya dari Amsterdam. Artis masuk dalam. Chef, gimana Chef? Dari bahannya dan ada daging dan keju ya. Kira-kira teman-teman bisa lah ya? Bisa lah. Ini betul-betul teliti nih, ya. Karena ini ada beef, ada cheese. Ya. Foto dong, cheese. Saya tuh suka melucuan. Ya, jadi betul-betul harus teliti dari kematangannya, apalagi ini tenderloin. Baik teman-teman, sudah tahu kira-kira apa yang mau dibelanjakan? Silakan belanja di bawah di Kedai Upu. Waktu kalian 5 menit dimulai dari sekarang. Tapi kalau untuk keju sendiri, Chef, keju dan untuk dessert ini kan keju ada banyak olahan ya.
Banyak sekali. Banyak sekali ya, Banyak kalau sekali. keju. Banyak sekali. Bisa lah teman-teman Untuk ini. riset banyak sekali. Untuk Ya. Ini bisa ke Indonesian food bisa. Terus bisa kita mix untuk lebih gampang mungkin dengan waktu. Kayaknya bisa dibikin stick nih. stick. Iya. Yang terisa. Tapi kenapa bisa Teguh yang masuk ke final? Hah? Gimana nih para wanita-wanita? Dewa Fortuna lagi bersama Teguh ya. Oke, sebelum kalian masak, mungkin dari chef ada tambahan chef. Kalian harus lebih fokus, ini final, konsentrasi, kasih yang terbaik. Waktu kalian banyak, 1,5 jam itu cukup. Ya, lebih fokus lagi ya. Chef. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Teriyaki. Bikin apa itu? Ini mau buat bolu pandan, tapi di dalamnya dikasih keju lagi. Keju lagi. Iya, kasih keju lagi. Oh, di awal kan bikinnya kan? Iya. Apa yang bikinnya? Mau bikin bolu keju dulu. Bolu keju. Ya. Biar nanti ngukusnya, biar nanti waktu ngukus langsung masak dagingnya gitu. Oh gitu. Dari awal bikinnya? Iya. Perhatikan kematangannya. Iya, chef. Tadi pas di babak final Uus masak beef teriyaki sama cah kangkung. Mau masak apa hari ini, Bu Us? Uus mau buat beef teriyaki sama bolu keju. Langkahnya tuh udah. Oh ini. Keras dong suaranya. Teriyaki. Hari ini aku ganteng gak, Us? Ganteng banget lah, Bos Baby kan emang setiap hari ganteng. Karena Us sudah puji aku nih duitnya. Untuk jajan. Terima kasih Bos Baby. Masak yang enak ya. Iya Bos Baby, terima kasih. Ayo. Ampun. Teguh mau 50.000 juga. Mau, Bos. Habis lah duit aku nih Teguh 5.000 nggak apa-apa? Itu parkir. Iya. Makasih, Bos Baby. Ya, kok senyumku kurang ikhlas. Mau masak apa hari ini? Mau buat gulai saus pakai stick sama mashed potato. Wow, mashed potato ya. Berarti kau ini menunaikan janji. Iya, janji kemarin buat mashed potato. Nah, mantap. Dessertnya apa? Dessertnya bolu pandan. Bondan. Apapun yang terjadi, yuk ku kan selalu ada untukmu. Iya, janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Dengarku bernyanyi. La 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 la. Ya, dudididang. Karena Tugu orangnya juga agak suaranya juga nggak begitu terlalu besar. Terus juga kalau lagi masak emang kalau misalnya dia dibawa ngomong nanti lupa gitu apa yang mau dilanjuti lagi gitu. Karena kan untuk mengejar waktu. Ini masak, ini kenapa nih? Bikin bolu keju, Bos Baby. Bolu keju. Banyak apa aja? Bahannya ada tepung, ada margarin, ada telur. Habis itu ada pakai keju juga. Tadi kamu pakai bahan yang udah jadi kan? Iya. Yang instan kan? Cari aman apa gimana nih? Enggak usah, nggak tahu nyari laginya di mana di sana. Waktu kalian tersisa 1 jam lagi. Waktunya masih lama, masa yang benar? Ya, jangan sampai salah ya. Ingat, sajikan sebaik mungkin. Ini final. Bentuknya kayak gini. Iya. Apa nih?
Yang tahu Aus. Apa toppingnya? Bingung. Harusnya tuh pas sebelum masak udah mikir toppingnya apa. Mau cobi kah, kangkung, cabe kah, telur kah? Iya, Pak. Ini dipikir dia. Ya nggak sekarang, harusnya dari awal tadi. Jangan mengalahkan spon daripada toppingnya. Ya. Ini kan baru dibuka apa enggak? Terserah kamu mau gimana bagusnya? Oh bagusnya apa? Kan rating tadi kamu nantinya. Udah harus tahu Kukus tuh mau bikin apa, barangnya kayak gimana, platingnya gimana, toppingnya gimana, suka nggak bus babynya, suka nggak durinya. Kalau topping masih nanya ini dibuka apa enggak, nggak layak masuk final. Bumbunya apa aja sih? Tadi cuma kentang direbus, tuh kasih fresh milk, garam, lada. Ada yang kurang ya? Bumbunya. Iya, Bang. Awalnya proses salah ini. Udah salah, tekniknya salah. Direbus ya Iya. kentangnya. Sebenarnya dipanggang. Kalau kentang dari kita itu penuh dengan air, sebaiknya dikukus aja. Kecuali kentang dari luar negeri, impor, itu kan mengurangi air. Mau jadi nggak? Tuh. Mau di-serve nggak? Oke. Berapa lama proses dagingnya tuh? Kurang lebih 20 menit, Cep. Dagingnya? Iya. Yakin empuk? 20 menit. 20 menit. Kamu tingkat matangannya apa? Medium rare. Ler. Iya. Medium rare. Oke. Kalau ler 5 menit juga itu kelamaan sebetulnya. Oke, waktu kalian sisa 9 menit lagi. Pastikan makanan kalian matang. Ya, siapa ya? Yang pastinya bersih. Dan satu lagi aku minta, jangan pernah makanan yang nggak jadi diletak di meja juri. Ya, waktu tersisa 2 menit lagi. Cepat Teguh. Us. Satu menit lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya. Teguh. Halo guys, kali ini aku mau bikin kue pukis. Ini bahan-bahannya dan itu cetakannya. Beli di Kedai Upu. Yuk kita bikin. Ini bang, kelihatan bang. Emang gue masak apa sih, Dan? Nah ini bang, coba dicium dulu. Iya. Wih, ini kan kue kesukaan aku, Dan. Wah. Kue bukit. Wah, enak kali ini, Dan. Langsung aku coba ya. Cobain bang. Ini seni, Dan. Hah, kok seni? Seni pukis. Seni lukis itu. Oh iya, Ha-ha. mantap kan aku, Dan. Ini coba, Dan. Mantap nih. Emang enak. Oke, waktu kalian sudah habis. Baik, untuk yang pertama, silakan kami minta Uus maju ke depan.
namanya apa? Ya, yang ini ada beef teriyaki sama sayurnya buat kangkung. Terus itu ada kayak cheesecake. Ini beef teriyaki. Apa namanya? Kangkung. Kangkung. Cah, kangkung. Ganteng sebenarnya. Teriyaki ya? Udah nikah kamu? Udah tahu ya jawabannya ya? Ngerti. Ngerti. Apa? Ada asinan sih. Kurang asin. Banget. Kok kurang sih? Kamu udah coba belum? Lagi sih. Teriyaki itu nggak ada teriyakinya. Teriyaki salah judul. Dagingnya empuk, asinnya banget, ya. Kangkungnya sih pas, ya. Pedasnya pasnya. Cuman rasa teriyaki itu nggak ada. Pernah makan teriyaki kan? Pernah sih. Nggak ada ini. Kurang ya. Ya. Udah berapa kali masak ini? Udah sering. Pas kurban kemarin masak ini. Bisa ada orang bikin rendang, kamu bikin ini? Iya, bikin rendang juga mesti begini. Nah, kenapa nggak bikin rendang aja tadi? Lama mikirnya tadi, nanti nggak empuk dagingnya di sini. Kalau ini kan dipotongnya kecil-kecil. Palio 1,5 jam bisa? Bisa. Nggak nyampe 1,5 jam juga bisa. Kan ada bumbu rendang Abrofood. Try ya. Bagi sendok garpu. Kamu udah nyobain? Beneran udah? Cius. Beneran? Oh, silakan try lagi. Sabar nggak pada dana? Sabar. Duh. Lidah saya udah tidak sabar. Kamu. Enggak asin. Mungkin kalau saya kan begini karena selera asinnya. Kamu kerasa asin? Iya. Saya enggak. Kamu? Jadi kalau masak itu bukan keinginan kita, keinginan customer yang akan kita masak. Iya. Kan sekarang mau nyenengin siapa? Nah, asin nggak? Enggak. Nggak asin. Oke. Karena, try garpu satu lagi. Asin kan? Oke. Waktu Uus ngasih garamnya itu emang sedikit sih, cuman waktu Uus kasih jeruk nipis sama garam waktu didiemin dagingnya itu Uus rasa itu, jadi karena udah didiemin, pas didiemin dikasih garam, pas dimasak itu Uus kasih garam lagi. Berarti itu adalah pembelaan. Ya. Kangkungnya oke. Agak pedes sete. Pedas. Agak pedes. Cabai rawit. Oh, cabai rawit. Cah! Kangkung. Tapi kalau ini cakangkung, setahu aku ya, aku udah nyobain cakangkung di beberapa tempat nggak pedes sih. Cuman memang kalau memang kamu pengen yang kayak gini, ya oke lah. Tapi kalau beef teriyaki ini nggak ada teriyakinya. Aku yang pengen teriak. Asin kali. Makan dan. Oke. Uus. Gimana sih cara bikin teriyaki? Tadi dagingnya Uus potong tipis-tipis, terus kecil-kecil
kecil. Terus bawang merah, bawang putih, merica, terus blender. Terus karena biasanya kan Uus masak pakai bawang bombay, terus nggak ada, terus Uus potongi bawang merahnya nggak banyak, terus digongseng dulu. Terus pakai saus tiram, saus teriyaki sama kecap manis. Terus pakai garam. Kamu bikin ikan asin atau gimana? Hah? Kamu jangan ketawa, kamu salah. Biasa. Kamu udah salah, ketawa. Gak lucu kamu nih. Maafin saya. Apa lagi kayak Teriyaki ya. Kamu kalau bikin teriyaki yang benar ya. Ini nggak bukan teriyaki menurut saya. Kayak krengseng. Ya. Tahu krengseng? Tahu krengseng? Oh, cari di Google banyak krengseng. Kamu tahu rasa teriyaki yang benar gimana tahu? Pernah makan teriyaki? Makan tapi buatan sendiri, Sel. Jadi hasil ciptaan sendiri teriyakinya. Nggak lihat di YouTube, terus Uus masak sendiri. Oh. Kalau yang beli gitu nggak pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Gini Us, kita tuh pengen sesuatu karena kita udah pernah coba. Uus pengen teriyaki apa karena namanya aja yang unik? Karena kemarin Uus habis masak itu, terus Uus pengen. Iya, kenapa Uus pengen masak itu? Kita nih pengen bikin rendang karena kita udah cobain rendang, kita pengen bikin steak karena kita udah cobain steak. Nah, baru dari steak itu kita pengen medium rare karena kita udah pernah nyobain medium rare. Nah, Uus kenapa mau bikin ayam apa nih? Beef teriyaki. Beef teriyaki. Beef teriyaki yang pertama karena alasannya kan tadi takut kalau mau buat kayak bola. Enggak, selama pertama kali kenapa Uus memutuskan beef teriyaki? Aku pengen cilok nih. Karena aku udah nyoba cilok, enak. Ya udah nih aku coba nih. Iya karena enak juga, Sel. Udah nyoba di luar. Tapi belum. Karena masak sendiri terus enak gitu sih. Kalau beli gitu emang nggak pernah. Berarti belum nyobain teriyaki bikinan orang. Bikinan chef gitu nggak pernah. Harusnya cobain dulu nggak sih? Mau tahu rasa teriyaki yang benar? Teriyaki itu memiliki aftertaste sedikit manis. Kalau aslinya teriyaki itu di-reduce dengan apel dari Jepang. Jadi warnanya sedikit lebih coklat dan ekstensi rasanya tuh sedikit lebih manis. Itu. Kalau kamu ini bikinnya benar kata saya krengseng. Jahe pun nggak ada, ya, pakai jahe. Biar rasa ya. Pakai pondan ya. Ulang tahun siapa nih? Harusnya. Banget. Kurang matang. Kalau pondan udah ketebak rasanya. Dan kamu kurang sempurna masaknya. Di lidah saya tuh langit-langit itu masih ada tepung-tepung yang mentah. Ya. Kalau manisnya pas. Kejunya enak. Pas, tapi karena pondan tuh udah ketebak rasanya seperti ini ya. Kami nggak begitu wah. Terus masak kurang sempurna. Saya bilang tadi, anak saya pun bisa bilang gini, lebih bagus daripada ini. Ya kan? Tinggal aduk pakai susu atau pakai air langsung kukus jadi. Ya. Sama dengan beli pisang kipas, tinggal goreng jadi. Ya. Yang saya inginkan bukan seperti itu. Dari awal kamu bikin sampai akhir sempurna. Bikin pun aja kamu nggak sempurna, apalagi bikin di awal kan? Nah itu yang saya ini. Saya kan? Alasannya yang pertama emang tadi Uus tuh mau nyari ragi tapi Uus nggak tahu di dekat mana. Terus Uus berpikir kalau waktunya itu nggak cukup, kalau Uus harus mulai dari awal gitu. Jadi Uus beli yang instan gitu. Soalnya dia mengeras dengan konsistensinya katanya udah mateng nih. Kamu lihat di sini. Beda. Udah berapa kali bikin ini? Pertama kali. 3 kali. Kemarin waktu di rumah. Waktu Idul Adha juga. Enggak. Waktu sebelum lebaran pakai cheese. Namanya apa? Bolu? Keju.
sangat biasa sekali ya, kayak cakangkung ini. Bolu keju, ya. Ya udahlah. Kayak bubur jagung. Tepung. Iya. Kayak dough yang ngejadi ini belum dikembangin, baru mau di bake gitu. Ya. Kenapa saya tahu dari awal kalau bolu belum ngembang sempurna, ketika dikeluarkan dari kukusan dia akan turun. Betul. Karena panasnya tidak menyeluruh dan dia belum matang sempurna. Jadi tidak ada menopang dia untuk dia stay di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat ini sangat mudah, tinggal kasih air, telur, selesai. Mentega. Ini kamu ada dua masalahnya. Kamu tidak sesuai dengan aturan, kamu lihat terus, kamu baca, kamu udah lomba, kamu baca lagi, ambil lagi kertasnya, lihat lagi, hasilnya kayak gini, sama aja. Padahal ini mudah kali ini, mudah kali. Tapi kok bisa gini hasilnya? Bukan kita nggak ngelihat kamu ini. Kue kayak gini. Kalau nggak bisa masak nggak usah ikut duel chef, Us. Ini udah final. Cukup ya. Cukup. Chef. Ya semoga yang menjadi pertimbangan, berdoa aja punya Teguh jauh lebih tidak bisa dimakan dibandingin. Terima kasih, silakan. Selanjutnya Teguh. Ya. Teguh. Siap-siap. Apa namanya ini? Steak dengan saus gulai dan mashed potato. Fusion ya? Iya. Mashed potato itu? Iya. Dessertnya? Dessertnya itu bolu pandan pakai keju. Grill steak with gulai sauce and Ini kematangannya apa ini? Tadi maunya medium rare. Maunya? Iya. Hasilnya? Hasilnya rare. Oh no. Udah berapa episode Maggie nggak makan? Yakin empuk karena mentah. Terlalu rare ya. Iya. Meshnya lumayan enak. Lembut, tapi kurang creamy. Harusnya mesh itu creamy. Iya. Iya, Chef. Bentar ini jadinya apa? Red. Rare, tapi rare-nya terlalu di atas muda. rare. Di atas red. Sebelum rare. Udah medium red belum? Belum, dikit lagi. Kasih coba. Nih makan dulu nih. Moga aja nggak sakit perut ya. Ada garpu lagi nggak? Minta dok. Spesial buat Teguh nih. Nih Go, Harusnya. cobain Go. Beda. Ini medium red. Yang Ini. Alhamdulillah. yang Pasti. ini. Nah, Ren. Oke, silakan dimakan. Kalau rasa oke. Biar kamu tahu rasa rare mana, medium mana. Mau minum? Mana ya? Kita mau muntah? Nah, silakan dimakan. Kamu sejauh mana mengenal daging? Baru belajar, Chef. Kalau Wagyu, Kobe, bagus. Coba kamu perhatikan, ini kan daging ini Udah habis sausnya, baru terasa daging mentah. daging ini kamu tebalnya segini, bayangin. Ya kan?
untuk menjangkau panasnya ke sini itu berapa detik, berapa menit. Ya. Kalau ler, kamu mau ngasih ler, kamu hancur lagi di batasnya supaya nipis. Baru dengan waktu tadi kamu nge-grill segini baru bisa ke ler. Nah, gini, layaknya untuk disajikan ke judges atau ke orang itu minimalnya apa sih? Medium. Medium. Karena kita ngambil tengah-tengahnya aja. Kadang-kadang orang nggak suka yang rare. Karena ini Indonesia. Nah, ada juga yang terlalu nggak suka terlalu overcook. Apalagi Indonesia kan. Indonesia jarang. Jarang. Indonesia itu kalau mediumnya udah syukur. Kebanyakan medium well atau well done. Dan sekali. Ada juga yang mini very well. Oh banyak, very well teman-teman Iya. saya. Sampai kering. Iya. Kalau bisa gosong. Heeh. Rendang berarti itu. Tapi untuk Very well. ada beberapa juga yang banyak juga dari medium rare. Tapi kalau aku sih belum punya temen ya yang sukanya tuh medium. Ya. Kalau medium rare ya oke. Tadi pas dikomentari sama Chef Rudy, tingkat kematangannya belum sampai rare. Karena mungkin Teguh belum tahu berapa menit sih masak steak. Rare, medium well, sampai well done. Teguh pun masih belum begitu sering masak steak, makanya tadi karena mau pengen dagingnya merah, makanya sebentar aja menggrillnya. Plating oke, dan untuk sausnya aku rasa juga oke, tadi membantu sedikit. Betul. Iya. Tapi ternyata setelah dikunyah-kunyah lagi, wah, terasa lagi. Iya, sausnya Rare. hilang. Iya, sausnya Tinggal hilang. dagingnya mual yang ada. Karena gini, ini tebal gini. Jadi jangkauan api itu nggak menyentuh tengah ke tengah. Panasnya itu kan. Saya merasa daging mentah aja nih. Untungnya saya suka. Prosesnya kami merebus tadi ya. Iya, rebus. Masih kukus. Lebih halus dia. Lebih halus Karena, dia memasukkan udara tekanan ke dalam, jadi Nggak lebih hancur. halus. Terus liquidnya si susunya harus lebih banyak sebenarnya. Ketika dia nanti udah mulai kering, baru ngeset dia. Dan ditambah dengan pala, biasanya ditambah lagi dengan krim. Ya, cooking cream ditambahkan agak sedikit aromatik dari pala yang kuat, itu bisa menambah. Namanya apa? Bulu pandan keju. Oke. Dan keju. Bolu pandan keju. Tadi bolu pakai keju. Dikit lagi kamu waktunya matang. Manisnya terlalu kuat. Karena kamu pakai jam di atasnya. Ini pakai gula juga kan? Iya, pakai gula. Gulanya. Pakai gula. Atasnya pakai jam juga. Naik dia manisnya terlalu. Wah. Ini potongan-potongan di dalam itu keju ya? Iya, ada keju dalamnya. Dari plating biasa aja, kayak anak TK tuh baru ikut latihan belajar plating kan, Iya. Acak adul. kayak gini. Terus saya sih berharap kamu lebih gimana lagi ya, lebih dalam plating. Saya lihat main course kamu udah bagus. Ya karena udah dari beberapa episode, Episode? dia bagus-bagus platingnya. Iya. Cuman ini kenapa di final malah platingnya tuh kayak gini? Cuma kayak set ini apa? Coba garis apa? PPKM. Apa-apa? Ada nggak? Itu pengennya bikin apa tadi? Tadi tuh pengennya dilapis. Karena tadi lihat bulunya tadi kurang mateng, langsung ngeblend ya udahlah. Pertama dibuka, dilihat mentah ya kan? Dibuang, dipotong lagi, dilihat mentah, benar kan? Iya. Nah, saya ngeliat. Karena udah nggak pikiran lagi mau buat apa. Udahlah, bodoh ah. Habis itu kau blank, terus kau bikin aja kayak gini. Di pandemi awal itu aku jatuh cinta dengan masak, dengan dapur, dengan kitchen. Aku seneng bikin ini, bikin itu, sampai akhirnya aku pernah bikin minuman dalgona dan itu yang akhirnya bikin viral. Dari situ aku belajar, ternyata seseru itu. Aku diajarin sama partnerku gimana cara motong bawang yang benar. Apapun di final ini tetap akan ada pemenangnya, tetap ada yang lebih baik. Kita tunggu aja. Silakan Teguh. Kembali lagi
Chef Indonesia. Ini adalah momen yang paling ditunggu para peserta, momen pengumuman siapa yang akan menjadi juara Duel Chef Indonesia. Tapi sebelum itu, kita akan membacakan komentar dari juri. Buat Uus dan Teguh, kami persilahkan ke depan. Uus, Chef Rudy berkomentar, kamu udah nikah? Belum? Oh, pantesan. Bos Baby berkomentar, teriyakinya asin. Teriyakinya nggak ada, malah saya yang mau teriak. Chef Deden, kamu bikin teriyaki apa ikan asin? Buat Teguh, Chef Rudy berkomentar, dagingnya masih mentah. Chef Deden berkomentar, enak, tapi kalau udah habis sausnya, buat perut jadi mual. Silakan Bos Baby dan Judges mengumumkan hasil penilaian. Sudah beberapa hari kita lewati dari babak audisi sampai akhirnya kita masuk ke babak final ini. Banyak cerita juga mungkin yang teman-teman dapatkan. Yang paling penting, semoga setelah Duel Chef Indonesia ini teman-teman bisa lebih belajar lagi, teman-teman bisa berguna di luar nantinya, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa punya restoran sendiri dengan cita rasa yang unik dan berbeda. Baik, setelah melakukan penilaian, akhirnya yang mendapatkan juara 1, kita berikan selamat untuk Teguh Lasmana Prawira. Juara 2 Puswatun Hasanah. Nah, Uus ucapin terima kasih banyak dan mohon maaf kepada Chef Deden, Bos Baby, dan semua kru yang bertugas. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini bisa kita kenang di masa depan. Thank you. Dan untuk juara 3 kita ada 2 orang, ada Wina Hayati dan Laras Deska Purnama. Maju guys. Alhamdulillah akhirnya menang juga, yeay. Dan kasih ke dan sekali lagi tepuk tangan untuk para peserta, para kontestan Duel Chef Indonesia. Sampai juga kita di penghujung acara.